Tadi tentang saya lanjutkan dinding yang sempit dan dinding yang lebar. Dinding yang sempit sebaiknya menghadap ke arah barat dan timur, sedangkan dinding yang terhadap orientasi matahari ya. Sedangkan dinding yang lebar sebaiknya menghadap utara dan selatan apabila berkaitan dengan panas. Biasanya ini adalah karena pengaruh iklim. Kita di Indonesia mempunyai iklim tropis yang nilai panasnya, kepanasannya dalam 1 tahun, musim kemarau dalam 1 tahun itu berbanding lurus dengan musim penghujannya. Tidak dengan suhu yang tidak terlalu dingin, bukan negara subtropis. Maka sebaiknya arah orientasi bangunan kita itu selalu melihat ke arah orientasi matahari. Mana dinding yang sempit berada pada sebelah barat dan sebelah timur. Ini adalah view, ini adalah berkaitan dengan view, orientasi pandangan. Tadi kita sudah melihat bahwa pada panah yang menunjukkan ke atas adalah panah ke arah sawah, panah ke arah kanan adalah arah view ke arah kantor pemerintah, dan ke arah sebelah barat daya adalah arah ke arah jalan raya dan permukiman. Mulai dengan pembagian aktivitas atau zona. Pada bagian private ini adalah bagian penginapan. Ini adalah parkir, berarti public. Semi public adalah berkaitan dengan bangunan-bangunan yang bersifat rapat atau bangunan yang bersifat tidak bisa dimasuki sembarang orang tanpa loans, tanpa izin, seperti itu. Tapi masyarakat umum masih bisa masuk. Tapi kalau private, ini kan sama sekali nggak bisa dimasuki oleh orang lain kecuali penyewa dari cottage tersebut, cottage atau bungalow atau penginapan tersebut. Parkir berarti masuknya ke publik. Semua bagian yang berkaitan dengan publik adalah bagian yang bisa dimasuki oleh masyarakat umum. Berikutnya, ini adalah tentang sirkulasi. Bagaimana membuat sirkulasi pada area site tersebut. Mobil masuk, mobil keluar, mobil masuk parkir, pada bagian ini dia harus pada bagian gambar merah ya, pada panah merah, dia harus ke reservasi masuk ke penginapan. Bisa juga dari reservasi ini masuk juga ke penginapan yang satunya. Kalau pulang berarti dia langsung keluar. Kalau sedangkan dari penginapan sendiri harus lapor dan segala macam dan sebagainya. Itu adalah tentang flowchart yang nanti kita bikin tentang bagaimana aktivitas yang akan dibangun pada perencanaan kita. Dan itu yang akan membuat kita menentukan sirkulasinya seperti apa sehingga membentuk bangunannya seperti apa. Ini kita bicara tentang sirkulasi untuk publik, untuk ruang publik. Ruang di mana masyarakat umum bisa melakukan aktivitas tanpa harus memasuki ruang semi publik dan ruang private. Yang bisa dilakukan adalah kita bicara tentang aktivitas dulu. Aktivitas masyarakat orang umum adalah pada daerah tersebut, pada daerah perancangan saya adalah mereka parkir untuk di area ini adalah area gardu pandang, sehingga orang bisa memanfaatkan gardu pandang ini untuk melihat view.
hanya bisa masuk ke area parkir, melihat gardu pandang, dan parkir atau keluar lagi, atau langsung out. Seperti itu berikutnya. Ini langsung situasi publiknya, bisa kelihatan langsung out, parkir dan out, hanya untuk melihat gardu pandang, atau untuk ke resto. Ini adalah semi public. Ini semi public ada beberapa bagian yang bisa diakses di semi public ini, resto. Ini aerial view dari perancangan. Nah, ini tadi yang kita lihat. Yang kita lihat adalah ada parkir pada bagian depan ini, parkir pada bagian samping untuk masyarakat, untuk publik dan untuk publik, untuk sirkulasi publik. Ini yang bagian semi publik, ini adalah ruang pertemuan yang sekaligus berfungsi sebagai yang mempunyai fasilitas resto. Yang depan ini adalah gardu pandang. Ini gardu pandang. Ini bagian ini adalah bagian penginapan. Ini adalah bagian penginapan. Ini gardu pandang. Ini adalah ruang meeting yang sekaligus yang punya fasilitas kafe, coffee shop. Jadi sifatnya untuk meeting room-nya adalah sifatnya adalah semi public, sedangkan untuk kafenya adalah ruang publik. Saya ulang lagi. Parkir, meeting room, coffee shop, penginapan pada bagian belakang, dan gardu pandang pada bagian tengah untuk melihat view ke arah gunung dan sawah. Oke, berikutnya. Ini adalah coffee shop-nya. Ini adalah gardu pandang. Potensi alamnya adalah melihat view ke arah belakang. Kita lihat secara gambaran umum sirkulasi dan aktivitas yang tertentu. Maka pada pola perancangan tersebut dapat dilihat semua pola perancangan harus berbasis aktivitas setelah menganalisa tapak yang kita akan rencanakan. Ini adalah coffee shop yang ada di luar bangunan. Bangunan ini adalah bangunan gardu pandang. Karena ada potensi view yang bagus, yaitu sawah dan gunung pada bagian utara. Ini adalah masih di area coffee shop. Nah, ini adalah area private untuk penginapan. Hanya yang menginap yang bisa boleh keluar dan masuk. Mohon maaf, Pak. Ya? Ada beberapa teman-teman yang belum di ACC. Oh iya kah? Aduh, maaf. Oke. Ya. Itu Ya, Pak. makanya oke. Saya akan maaf. Sudah semua ya? Oke. Sudah semuanya. Saya share lagi ya.
Maaf buat teman-teman yang nggak ke admit ya. Saya tadi langsung. Iya, Pak. Kalian nanti bisa lihat ini kok saya record kok. Saya akan share lagi. Kita masih bicara tentang sonic dan sirkulasi. Kita bicara tentang sonic public, semi-private, dan private. Kita bicara tentang sirkulasi. Kita bicara tentang aktivitas. Aktivitas itulah yang membentuk zona. Sedangkan sirkulasi adalah pendukung dari dan penguatan dari zona. Secara garis besar, semua aktivitas yang dilakukan pada site itu adalah membentuk ruang pada saatnya nanti. Penginapan, aktivitas yang ada pada penginapan adalah beristirahat, berkomunikasi antar pasangan atau antar keluarga. Dan biasanya kalau menginap tidak menerima tamu atau menerima tamu apabila memang dibutuhkan seperti itu, maka wilayah tersebut adalah wilayah private. Convention hall atau ruang rapat ini adalah ruang semi-private. Kali yang tidak diundang tentu saja nggak bisa ikut rapat. Yang bisa ikut rapat adalah orang yang diundang. Tidak semua orang bisa masuk pada area semi-private. Ini adalah ruang private yang pada bagian penginapan. Ini penginapan. Nah, ini adalah penginapan. Ini adalah gardu pandang. Pada pemilihan tapak, kita harus melihat bagian yang menarik dari tapak kita itu apa sih? Potensinya apa pada tapak? Oh, saya bisa melihat gunung merbabu dari tapak saya. Oh, saya bisa melihat perkebunan bunga pada tapak saya. Itu yang harus dimanfaatkan maksimal untuk menarik pelanggan atau menarik customer pada area wisata. Harus ada point of interest pada tapak ketika kita bicara tentang destinasi wisata. Pada umumnya, destinasi wisata lebih ke nature, ke alam, atau ke atraksi. Ada 4A pada destinasi wisata yang syarat itu harus dipenuhi. Atraksi, amenities, dan lain-lain. Ini adalah bicara tentang amenities dan atraksi. Masih bicara tentang itu. Ini parkir, di area pabrik. Ini parkir pada area pabrik. Ini ada coffee shop, berarti ada area pabrik. Gardu pandang masih di area pabrik. Penginapan pada area private, pada zone private.
convention hall pada bangunan yang pada zona semi private. Berikutnya. Ini masih belum, tugas besarnya masih minggu depan. Tugas besarnya masih minggu depan, kuliah nanti setelah 1 kali kuliah lagi. Maka baru ada tugas besarnya. Atau barangkali juga untuk minggu depan ada tugas besar seperti ini. Saya harus tahu dulu kemampuan kalian untuk menganalisa side plan ini. Tugas yang sekarang adalah tugas kecil aja. Saya akan keluar dari di sini. Tugas kecilnya adalah new slide. Tugas besarnya sudah kelihatan tadi ya. Tugas kelompok minggu depan untuk dipresentasikan. Oke. Kelompok 1 sampai 3 tugasnya adalah kelompok 1 dan sampai 3 adalah tugasnya adalah membuat paper tentang bangunan untuk arsitektur modern. Kelompok 3 sampai 6 membuat paper tentang arsitektur kolonial. Kelompok 6 sampai 10 atau sampai 9. Kita berapa kelompok, Dep? Ya? 9 atau 10, Dep? Halo? Berapa? 9 apa 10, Dep? 9, Pak. Oh, 9. 9. Kelompok 6 sampai 9 membuat paper bangunan kolonial bercorak Art Deco. Sebenarnya teman-teman, membuat paper ini adalah berkaitan dengan kewawasan kalian nanti ketika tugas besar yang muncul. Diawali semua tugas saya diawali dengan definisi. Definisi. Contoh. Sejarah. Terbentuknya arsitektur tersebut. Presentasi minggu depan.
Presentasi minggu depan jam 1 semua sudah harus siap. Presentasi random. Dan ada penilaian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Halo? Ya. Jadi kelompok 3 sampai 6 itu buat 2 paper ya? Semuanya paper, semuanya paper. Enggak, maksudnya gini, Pak. Kelompok 3 sampai kelompok 6 itu buat 2 paper gitu ya? Oh, sorry, salah ya. 4 sampai 6. 4 sampai 6, 7 sampai 9, Pak. Iya, 4 sampai 6, 7 sampai 9. Maaf. Oke ya. Oke. Saya Oke, demikian kuliah hari ini. Supaya tidak menghabiskan kuota kalian juga. Jinsi maaf. Supaya tidak menghabiskan kuota kalian yang kemarin sudah terlalu banyak. Selamat sore, sampai jumpa minggu depan, dan nanti bisa diakses, kuliah ini bisa diakses di YouTube saya ya. Oke semuanya, selamat sore. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.